mulai aja ke makeupnya, oke? Sambil gue nge-review sambil aplikasi makeupnya juga di wajah gue. Karena ini siang, of course muka gue udah gue pakein sunscreen ya. Again, sunscreen paling aman buat gue untuk pakai makeup adalah tetap dari si Anissa Sunscreen Milk. But dari something sendiri untuk sunscreen terbaik mereka yang pengen lu pakai sebelum makeup itu, I would say emang si Glowing Up Sunscreen Stick ini, because it's chemical dan juga dia lebih hydrating, nggak terlalu matte. Takutnya kalau misalnya lu pakai si physical sunscreen itu dia masih ada sedikit white castnya, right? Because it's mineral sunscreen, akhirnya merubah warna itu lo, warna cushion atau enggak bedak lo yang akhirnya menjadi ashy. Tergantung sih, kalau misalnya pengen pakai bedak doang itu masih aman, tapi ya kalau pengen pakai cushion atau nggak pakai bedak lagi takutnya terlalu tebal. It glides on very smoothly, quite hydrating tapi nggak berlebih ya. You know lah, it's normal lah menurut gue untuk kulit gue yang oily ini. Untuk base complexion product minus blush, highlighter dan juga contournya, something ngeluarin 4 produk Desember kemarin. Yang pertama itu adalah si foundation cairnya Badass ini, Cushion Human Cushion ini. DNA powder foundation dan juga bedak taburnya Under Control. Dan untuk video hari ini gue bakal lebih fokus review si Human Cushionnya. Si Alter sebenarnya masih pas gitu ya buat gue. Apalagi kalau misalnya gue pakai baju yang kelihatan dadanya sini itu masih oke sekali. Cuma tangan gue, as you guys can see, lagi lumayan darker daripada the rest of my body. So lebih aman lah kalau ini gue gabungin with Tiffany. Sebelum gue lanjut, ntar gue pengen tunjukin swatch dari warna shade Alter aja di wajah gue dari si Copas Copy Paste ini. Dan ini untuk si Alter dari si Human Cushionnya yang baru, oke? Ini 2021 2020. Packaging dari si Copy Paste Cushion dan si Human Cushion ini emang mirip, oke? Perbedaannya adalah yang si Human ini dia lebih ke matte finish, ini glow finish, oke? Jadi mungkin bisa kita bilang ini lebih oke di kulit yang oily. I'm not sure, walaupun sebenarnya menurut gue si Copy Paste masih bisa lah dipakai sama oily skin, masih aman. Dan yang paling jelas pengalaman gue pakai si cushion yang baru ini adalah yang ini itu sweat proof, my friends, dimana dia saat kena keringet itu kayak gak kenapa-napa, gak berubah. Karena kebetulan gue punya semua shade dari si Copy Paste sama si Human Cushion ini. Gue kemarin sempat swatch di IG Reels ya, itu gue kasih lihat perbedaan dari warna-warnanya, warna si Human dan si Cushion. Soalnya namanya sama. Menurut gue sih masih aman kalau misalnya lu pakai Alter di Copy Paste, saya pengen ambil Alter juga di Human Cushion ini. However, emang ada beberapa warna yang gak terlalu mirip ya, honestly. Bisa gue bilang, sejujurnya bisa saya bilang ada beberapa warna yang gak terlalu mirip gitu dari antara Copy Paste dan Human Cushion ini. Itu could be perbedaan dari formulasi, dimana yes yang si Human ini jauh lebih matte finish, jadi dia ngeset, dan juga mungkin dia lebih sweat proof, jadi longevity dan formulasinya berbeda, yang kadang emang bener bisa mempengaruhi warna juga sih ya. So gue mau tunjukin lagi itu perbedaan dari warna-warnanya. You take a guess, kira-kira warna yang oke buat lo itu yang mana, apakah pas, apakah aman untuk lo mengambil warna yang sama sebelumnya di Copy Paste. Now for me si Alter masih lumayan mirip, si Tiffany pun lumayan mirip, si Fawn agak lebih warm sedikit, si Penny mirip banget. Ini dia si Human Cushion yang Alter, as you guys can see berbeda banget. Tangan gue lagi gelap aja, gue pakai Copas juga begitu hasilnya. Si Alter emang lagi bukan warna gue semenjak saya lebih aktif siang-siang keluar rumah gitu ya. Tapi kalau lu merasa kayak warna kulit lu lagi nggak berubah gitu ya nggak usah ganti sih, nggak usah ganti warna. Goddess itu masih terlalu yellow for me, oke? So ini dia setelah gue tunggu ngeset selama 5 menit, as you guys can see, ini lagi bukan warna gue banget, oke? Ini lagi sering main layangan di luar, layangannya nggak putus. Gue bakal gabungin sama Tiffany dulu lah ya, kita buat dimensi sedikit aja. Now that's better, warnanya jauh lebih oke ya, lebih pas dengan my dada, dengan my hand. So ini dia kelihatannya untuk si Human Breathable UV Cushion Cover, alright, di wajah gua. Matte-nya pun juga lebih ke matte satin, I would say, dimana gak terlalu matte powdery. Gua gak pernah tahu kalau misalnya kulit dry bisa melakukan hal ini atau enggak, tapi yang jelas ini masih butuh ditambahin bedak. Bukan tipe cushion atau enggak foundation yang langsung matte, lu nggak perlu pakai bedak lagi. Definitely ini bakal tetap gue bedakin. Ini medium to full coverage, menutupin tapi nggak nutupin banget, masih jelas kelihatan di sebelah sini. Ini lebih ke satin sih, lebih ke ya you know lah, matte satin, nggak terlalu matte powdery. Ya definitely nggak glowy, nggak natural finish, matte satin. Produk makeup dari Something yang baru selanjutnya akan gue review adalah concealer mereka. Ini concealer yang namanya Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. I don't know apakah kedepannya brand-brand lokal bakal melakukan hal seperti ini, dimana mereka taruh aplikasi di bagian tutupnya, setipe-tipe Mop Beauty kemarin dimana ada aplikatornya di sini kan. Perbedaannya dia aplikatornya velvet nih, kayak sponge bedak tuh, dibanding dia sponge yang bener-bener sponge punya. Ini bakal gue lebih fokusin untuk di bagian under eye, because I do find this concealer, Wake Me Up Concealer, jauh lebih bagus di bagian tengah wajah. Untuk apa? Untuk under eye, tengah wajah, dibanding dia untuk nutupin bekas jerawat.
because it does have a medium to full coverage finish, tapi sebenarnya sih lebih ke medium. Makanya mungkin namanya dia Wake Me Up, jadi bener-bener difokusin buat bagian under eye, because ini saat lo pakai di bagian bawah mata bagus banget finishnya. Gue tunggu bentar deh, ini spons agak kering dikit ya. Sambil kita nunggu kering, bakal coba pakai aplikatornya. Gue mau kasih lihat untuk ngeblend concealer sebanyak ini. Oke, emang gak terlalu enak because it's too small. Gak enak aja karena bener-bener ngegeser-geser. Jauh lebih enak kalau misalnya lo pakai under eye sebanyak ini tuh pakai spons aja sih cuy. Mungkin untuk kayak acne spot bisa ya kayak gini-gini tuh. Tapi untuk beginian nih, atau gak mungkin ngebersihin your alis bisa, but untuk sebanyak ini, selebar ini kurang sih. Gue belum bilang ya, shade yang gue pakai sekarang ini Biscuit. Untuk shade range dari concealer ini, kalau emang mereka cuma menunjukkan concealer ini buat under eye, I guess yes, pilihan warnanya masih bisa dimengerti. Tapi ya, menurut gue sih harusnya bisa lebih banyak lagi lah kalau misalnya pengen dipakai untuk nutupin bekas jerawat juga. Karena at least for me, shade yang bisa gue pakai nutupin bekas jerawat itu adalah yang warna sand, dan sand ini adalah warna paling gelap dari concealer mereka. Kalau emang tujuan dari concealer adalah untuk nutupin bekas jerawat yang ada di area lain wajah lo ya, harusnya bisa lah ditambahin warnanya ya, biar lebih banyak bisa dipakai orang-orang. Hasil dari concealer ini sendiri lebih ke natural finish, makanya bisa gue bilang ini itu jauh bagus, lebih bagus untuk bagian your under eye. It's gak cakey, gak terlalu tebel, lu gak perlu pakai terlalu hati-hati. Dia enak dan gampang di blend tuh, walaupun yang akhirnya ngebuat si aplikatornya ini gak terlalu berguna for me, but it is better karena dia gak terlalu keras. Jadi masih bisa lah untuk ngegerakin concealer dibanding spons yang terlalu keras di bagian sini. Ini tuh masih letoy. Dia lebih brightening untuk under eye area. Mungkin lu punya masalah under eye yang jauh lebih gelap. Mereka pun juga sebenarnya punya orange corrector. Ini orange corrector mereka lebih ke orange peachy. Ini shade yang warnanya biscuit, dan ini yang sand. Itu. Oke, so ini orange, ini biscuit, ini sand. Untuk sand bisa gue pakai, I don't know honey warnanya bagaimana. Hasilnya oke di under eye gue, sayangnya for concealer agak kurang coverage aja. Ya, I guess seperti namanya ya, wake me up, can wake me up inside. Ini jauh lebih ke concealer untuk your under eye area dibanding untuk bekas jerawat. Just because of the coverage dan juga ya finishnya yang lebih natural matte finish, lebih ke natural finish. Kayak it's almost lu nggak pakai concealer, jadi ini menyatu with the cushion. I don't know apakah emang sengaja dibegituin, dimana diformulasikan untuk temenan sama cushionnya. Obviously produk mereka juga gitu kan. It's just that the coverage kurang cukup aja untuk bagian bekas jerawat sini itu loh. Masih harus tiban foundation di atas sebelumnya gitu loh, baru setelah itu lo tiban lagi. Dipakai sendiri untuk bekas jerawat cannot. I just find it terlalu banyak, terlalu tiban-tiban. Did I mention si cushionnya ini juga punya SPF 35 yang baru. Penting gak buat lu pada? I think so. Mungkin bagi beberapa orang penting untuk retouch ulang, right? Nah sekarang ada bedak. Untuk bedak, something ngeluarin 2 bedak sekaligus. Yang pertama adalah powder foundation. Oke, inget powder foundation, bukan compact powder. Perbedaan powder foundation, compact powder. Compact powder ya digunakan untuk ngeset, biasanya ada warnanya juga, tapi nggak se-high coverage powder foundation, dan juga nggak setebel powder foundation lah, nggak setebel two-way cake, oke? Sedangkan untuk powder foundation atau nggak two-way cake ya lebih high coverage, jadi lebih nutup, kayak pakai foundation but bedak aja lah. Dan juga ada bedak taburnya, ini Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Untuk powder foundationnya ini namanya DNA Airbrush Breathable Powder Foundation. I do not like this one. Gue tidak suka sama powder foundation ini. Why? Pertama adalah karena warnanya ya. Gue pakai warna warm beige. Somehow walaupun kayak mungkin kelihatannya saat lu lihat ini di packagingnya itu lebih ke yellowish undertone, tetap aja kelihatannya ashy dan keterangan di saat ini adalah warna paling gelap yang mereka punya gitu loh. Which is weird. I wanna understand why, kenapa dia begitu. It's tuh gitu ya. Kalau misalnya gue lihat langsung dari pennya, ini adalah warna yang biasanya cocok di warna kulit gue, oke? Tapi saat diaplikasikan ke wajah, always end up ashy dan terlalu terang. Dan juga the teksturnya agak terlalu heavy for me, dimana muka gue berasa bedakan banget. DNA Airbrush Breathable Powder Foundation udah gue coba tanpa gue pakai foundation di bawahnya, jadi cuma concealer aja. Tetap terlalu heavy dan bertekstur kayak kelihatan pakai bedak banget, alright. Dan juga gue pakai di atas foundation pun tetap too
heavy. So I'm not really a fan of this one. Jadi bakal skip aja. Sekarang gue bakal move on ke ini. Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Now this one is different. Ini baru yang bagus. Ini si bedak tabur I love. Pertama I love karena ada warnanya. Bedak tabur yang ada warnanya itu jauh lebih membantu karena gue tahu nggak bakal kelihatan ashy at least, alright. Dan juga somehow ada coveragenya sedikit, okay. So it's very helpful. Finishnya jauh lebih ke velvet powder finish. Untuk warna yang gue pakai untuk bedak taburnya ini yang beige, okay. Warnanya pun juga beda banget sama si DNA Airbrush Breathable Powder Foundation ini. Ini aduh, aku kecewa banget karena I love powder foundation, I love bentuknya compact seperti ini, gampang dibawa kemana-mana, tapi sayangnya gak kepake karena warnanya gak pas, warna tergelapnya bahkan gak pas sama sekali di gue, dan hasilnya kurang baik gitu loh, kurang bagus. Bisa lah ya di upgrade gitu, oke. Ada sponge kecilnya, bentuk packagingnya seperti ini. Ini sebenarnya sponsenya agak terlalu kecil sih Fumi, tapi gue tunjukin aja ini pemakaiannya di muka gue. Untuk warna beige jauh lebih ke yellow undertone. Ada coveragenya sedikit sih ini. Dan juga again kalau misalnya lu pakai sponge pasti akan selalu membantu untuk ngeblur your pori-pori. Bakal ganti pakai sponge yang lebih besar ya. Ini bakal gue pakai seluruh wajah gue. Si bedak ini Under Control ini kalau lu gabungin sama si Human Cushion ini tahan lama banget. Gue pun kaget kemarin. Dimana gue udah olahraga ya, udah lari, udah keringet banget, udah pakai masker, udah ke salon, somehow ini complexion masih bagus sekali. I was shocked actually. Jadi untuk pengakuan sweat dan waterproof dari si Human ini terbukti di gue. Sedangkan si bedaknya ini kayaknya membantu untuk wajah gue itu gak kelihatan terlalu cakey. You know lah, kadang kalau misalnya pakai foundation terlalu lama lebih kelihatan jelas teksturnya kan. Ini tuh kayak lebih natural hasilnya. Gue bakal pakai sponge dulu ya, karena gue pengen kasih lihat aja hasilnya ke lu pada. Ntar bakal gue tiban pakai kuas lagi sih. I can almost say ini comparable sama si Wardah Color Fit warnanya ya mungkin, tapi jauh lebih halus aja teksturnya, oke. I say that karena you know gue demen sama si Wardah Color Fit, right? Dan ini again dia kayaknya salah satu bedak tabur that I love, dan jarang sekali aku suka bedak tabur. Sebenarnya gue agak pengen mulai berhenti untuk membanding-bandingkan gitu ya, karena sepertinya tidak sehat melakukan hal seperti itu, but I have to, biar lu tahu standar gue itu seperti apa. Karena dia warnanya kuning, jadi dia agak ngebalance. Tadi mungkin ada warna yang sedikit ashy dan kurang pas di beberapa area wajah gue. Terus sekarang lebih masuk. Walaupun emang gak enaknya pakai bedak tabur itu selalu berantakan, selalu. Like mau bedak tabur apapun itu pasti meshy. Bisa nggak mereka buat compact powder tapi formulasinya ini gitu loh, karena bagus banget hasilnya. Suka banget gue sama si Under Control HD Blur Loose Powder ini. Oke sekali, natural banget tuh. It's like velvet finish, oke. So it's natural, gak bedakan banget, tidak ada tekstur yang teraccentuate, alright. Ini itu bagus sekali, bagus. I love the loose powder. Ini lagi sering banget gue pakai semenjak gue dapet, gue pakai tiap hari cuy, dan beautiful. So jadi sejauh dari review ini, produk favorit gue untuk keluaran produk-produk makeup terbaru mereka bulan Desember kemarin adalah si Under Control HD Blur Loose Setting Powder ya, because hasilnya yang sangat-sangatlah flawless dan bagus banget di kulit gua itu loh. Mereka juga punya versi yang translucent ya. Seperti yang gue bilang, kayak nggak ada warnanya jauh lebih menyatu dan bisa dipakai sama semua warna kulit. I'm not sure yet, belum coba gua pakai sih. Tapi kalau misalnya shade warna kulit lo itu hampir mirip dengan gua, beige is the perfect shade. Enaknya loose powder itu ya, walaupun ada warnanya jauh lebih baik dibanding translucent, tapi ya satu shade kayak gini tuh mungkin bisa mencakupi 3-4 skin tone, alright. Makanya kalau misalnya warna lo kira warna sawo matang lah, beige, alright. Beige bakal oke sekali sawo matang. Mau sawo matang altar, mau sawo matang goddess, sawo matang Tiffany, beige masih masuk, masih oke. Ya untuk sponsenya terserah lu lah, lu mungkin bisa pakai. For me terlalu kecil aja karena main kuku is panjang. Dari tadi gue belum klik record. Ya Tuhan Yesus, gue pakai pensil alisnya something yang brownish, oke. Yang brownish ini dark chocolate, I would say ini
pensil alis yang bagus. Aduh, udah panjang banget ngobrol tapi dari tadi gak kerekam. Ini gue pakai brow waist, tipe-tipe pensil alis yang gak terlalu medok, kayak gak terlalu pigmented. Ada juga sih mereka yang si brow matters. Brow matters jauh lebih natural. Oke, jadi buat lu pada yang belum terlalu ahli dalam membuat alis, mungkin lebih aman pakai yang brow matters. Oke, ada studinya di sini juga. Mereka pun juga sebenarnya punya brow powder yang terbaru, but ini masih gue coba-coba, jadi belum tahu konklusinya seperti apa. Nah, ada brow mascara. I don't know ini kapan keluarnya, tapi yang jelas sebelum bulan Desember kemarin, dimana mereka launch gede-gedean kan, namanya Brow Emblem Micro Cara Brow Gel Brow Emblem. Ini itu tipe-tipe yang brow mascara sangat-sangatlah natural, bener-bener kecil, micro namanya. Jadi dia bener-bener menyikat bulu-bulu alis lo itu secara detail. Oke, bukan tipe-tipe yang kasih warna banget. Jadi ini tipe-tipe brow mascara yang lebih bakal gue sarankan personally for my taste dipakai di atas pensil alis. Kalau misalnya pengen lu pakai sendiri gitu tanpa lu ngisi atau nggak ngebuat alis yang baru sih bisa aja. But buat gue sih gue lebih suka untuk ngisi dulu alis gue pakai pensil alis biasa, baru pakai ini karena dia lebih ke tipe-tipe yang mendetail lah, bukan tipe-tipe yang mengisi banget tapi mendetailin. Tapi bagus banget karena ngebuat alis lo itu kesannya lebat, itulah ya, nggak botak-botak banget, nggak gambar-gambar banget, nggak lukisan banget. Bete gue udah ngomong panjang-panjang soal si browis ini, tapi ternyata kepotong. I like si browis ya, gue lebih suka si browis sebenarnya dibandingnya si brow matters. Brow matters masih bagus, tapi warnanya lebih suka sama yang browis. Karena si brow matters can be a bit too natural, jadi lumayan lama harus gue tiban-tibanin, gue build terus. Oke, voice over bentar ya, I'm so sorry. Dan yang gue pakai untuk Ego Contour ini adalah shade Eternal, alright. Mereka juga namain produk ini sebagai produk bronzer, but honestly ini lebih ke contour sih menurut gue, karena dia mempunyai undertone yang neutral, gak ashy, gak terlalu abu-abu, dan juga gak terlalu orange. Jadi ini bagus banget ngebuat your shading kelihatan sangat-sangatlah natural. Untuk warnanya, what I like about it adalah ada warna Mistress ini, dimana like you just don't see warna kontur segelap si Mistress ini on local product, so I'm very happy with it. Warna Dragon untuk mungkin kulit yang lebih terang itu bisa gue pakai juga sih cuy sebenarnya, tapi ya lebih cocok di gue adalah shade Eternal. Is very easy to blend, gak patchy, gak terlalu pigmented, gue gak perlu berasa hati-hati banget, so I like it. I like si Ego Contour ini untuk ngekontur, apalagi ngontur bagian hidung gue. Cakep banget shade-nya. Now blusher, blush on blush. Si Something ini punya yang namanya Tamago Airy Blush. Dia cream blush, okay? And I don't have any problem with cream blush. Sebenarnya lebih ke preference. Gue lebih suka powder blush. Kenapa? Karena lebih gampang dipakai, lebih enak ngeblendnya dibanding cream blush. But I know salah satu keunggulan dari cream blush itu biasanya lebih tahan lama, karena juga bisa lo pakai kalau misalnya lo lebih pengen natural look tanpa pakai bedak. Oke, misalnya let's say lo pakai concealer sedikit di sini, abis itu lo nggak pakai apa-apa lagi gitu kan, tinggal tambahin blush aja, ada warnanya itu kulit lo. Cream blush itu ada cream blush yang lebih bagus dipakai sebelum pakai bedak, dan juga ada cream blush yang bisa dipakai setelah pakai bedak. Oke, untungnya si Tamago Airy Blush ini bisa dipakai di atas bedak, dia nggak patchy. Oke, in fact jauh lebih tahan lama kalau misalnya lu pakai di atas bedak, lebih nempel gitulah. Ya tapi paling obstacle-nya lu harus make sure lu ngeblendnya nggak terlalu kasar. So gue bakal pakai warna Sap ya, ini kolaborasi bersama Sabrina Caurunisa. Alright, dia warnanya lebih ke peachy gitu. Kelihatan di sini mungkin agak terlalu terang, tapi saat lu pakai lebih deep kok kelihatannya di wajah lo, mungkin setelah tergabung dengan pH kulit gitu. Warnanya sebenarnya untuk blush itu kalau yang krim lu pakai di atas bedak ya lebih prominent sih. Lebih jelas, lebih tahan lama, enaknya itu loh, Bo. Tapi ya gue tetap lebih suka powder blush sih ya, karena bisa gue begini-giniin. Sedangkan untuk cream blush kalau gue pakai di atas bedak itu harus pelan-pelan dan tap-tap kayak gini loh. Nah, warnanya bagus gitu kan, walaupun saat lu lihat di pen ini kayaknya warnanya keterangan, tapi saat lu pakai lebih nyata, lebih kelihatan lah, nggak terlalu deep, nggak ngebuat jadi ashy. Tidak ada masalah ya untuk si Tamago Airy Blush ini, I do like it. I just wish that it's powder gitu. Aku lebih suka yang powder aja, tidak kenapa-napa sih, masih bagus dipakai, nggak ada masalahnya. Cuman lebih suka yang powder. Dia powder matte finish, makanya masih bagus gitu dipakai di atas bedak kan. Jadi konklusi untuk si Ego Contour dan Tamago Airy Blush ini,
I like the packaging, of course. They are so cute, gampang banget dibawa kemana-mana. Untuk Ego 3D Contour jauh lebih ke kontur buat gue. Karena kenapa? Karena lebih neutral undertone. Bronzer maybe bisa, but for me bronzer pengennya lebih warm aja. Tapi ya untuk kontur bagus banget, apalagi di hidung tuh kelihatan natural kayak nggak pakai apa-apa. Right, so I do like it untuk kontur. Untuk si ini lebih ke kontur, dia lu pakai buat kontur bagus, lebih neutral, nggak terlalu ashy, nggak terlalu warm, oke, jadi nggak terlalu orange. Si Tamago Airy Blush ini manis, gampang di blend, oke, kelihatannya di atas bedak, nggak patchy, tetap tahan lama juga. Cuman karena dia krim aja, jadi aku males pakai. So, you know. Nah, sekarang eyeshadow, lu tahu something ngeluarin berapa eyeshadow Desember kemarin? 5 eyeshadow palette. Bener, honestly belum gue cobain semuanya. Yang udah gue cobain itu adalah 25 Pro palette-nya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, dimana 3 palette ini itu ada 25 warna. Mereka sengaja namain ini Pro palette, jadi mungkin bisa dipakai buat lu pada yang makeup artist gitu kan, atau enggak ya orang-orang yang pengen lebih bereksperimen, atau enggak yang untuk suka-suka makeup biasa pun pengen pakai ini bisa juga. Ada yang unbreakable, ada yang unconditional, ada yang unstoppable ini, dan juga ada 2 palette kecil lainnya yang namanya itu The Nobles volume 1, volume 2. Gue cuma punya yang volume 2 nih, yang warna lebih ke pink. Warna volume 1 gak ada, belum dikirimin. Tapi ini kayaknya lebih buat lu pada yang suka daily makeup deh, dimana gak terlalu pengen banyak penuhin meja makeup. Sedangkan untuk yang ini buat lu pada yang lebih suka bereksperimen gitu loh. Dan hari ini bakal pakai yang si palette yang besarnya ini aja, 25 Pro eyeshadow palette, karena aku main iklannya. Saat pertama kali gue ditunjukin kalau ini adalah palette yang akan mereka keluarkan bulan apa ya waktu itu, bulan September I think. Gue udah nungguin banget dan akhirnya udah di tangan gue, tiga-tiganya bisa gue coba. I'm so happy. It's just that you jarang ngelihat palette-palette seperti ini dari produk lokal gitu loh. Ada nggak? Yes, tapi mereka langsung keluarin 3 macam palette yang seperti ini. Walaupun fase untuk mencoba eyeshadow berwarna-warni dalam diri gue itu sudah lewat, tapi tetap aja masih seneng gitu. Like, ya kadang-kadang mungkin aku bakal pakai eyeshadow warna kuning lagi, warna purple lagi, warna hijau lagi. Dan dari ketiga palette ini, unconditional, unstoppable, dan juga unbreakable, I must say my favorite itu adalah sejauh ini si Unstoppable. Obviously, you know why? Adalah karena lebih ke warm colors. My friends, trust me, I try my best untuk lebih bereksperimen ke warna-warna lain, tapi tetap aja akhirnya ke dia mulu. Ke warna-warna skema begini mulu. But the reason why I love si Unstoppable ini bukan cuma karena spektrum warna yang lebih ke warm colors ya. Salah satu-satunya kenapa si Unstoppable ini menjadi palet favorit gue dari semua palet yang mereka keluarkan Desember kemarin ya, adalah karena mereka punya shade yang namanya ini itu balance, dimana ini adalah shade satin. Like, aku tidak pernah lihat shade seperti ini di produk lokal. Finish seperti ini di produk lokal, di mana it's satin, my friends. It's satin, di mana it's like it's matte but it's not matte. Jadi ada cahayanya sedikit. Lu pakai warna ini seumur hidup gak apa-apa gitu loh, karena bagus banget. It's like gue gak pernah lihat tipe-tipe finish seperti ini di produk lokal sebelumnya, and I'm in love. Ini warna yang paling sering gue pakai si balance itu, karena ya begini dia, gak perlu pakai warna matte lagi ditambahin shimmer lagi, pakai beginian satu swipe cukup. In a sense sebenarnya itu bukan tujuan dari paletnya sih, karena paletnya pengen lu untuk bereksperimen dengan warna-warna yang lainnya, tapi cakep banget si balance ini loh, cakep banget. Ada alasannya kenapa Lispy jarang review eyeshadow ya, dan itu alasannya karena aduh, 2-3 warna aja deh ya. Jangan buat hidup gue ribet. I don't know apakah karena ini gue buta warna deficiency, si defisiensi, you know lah, tipe-tipe red and green deficiency gitu. Yang ngebuat gue gak terlalu suka bereksperimen dengan warna-warna gitu. Gue lebih suka menggambar aja, like black and white. Like I still really love makeup, but I just don't wanna make it ribet aja itu loh. Alright, so warna pertama yang bakal gue pakai dari palette Unstoppable ini adalah warnanya Rush. Ini lebih ke warna mustard ya, jadi bakal gue buat sebagai warna base eyeshadow lah, sebelum bakal gue pakein warna si balance itu. Jadi saat di blend lebih ada gradasi warnanya, bukan gradiasi ya, gradasi. Untuk kualitas dari paletnya sendiri, dia itu lebih ke soft pigmented, bukan soft karena ada warnanya, but bukan tipe yang sangat-sangatlah pigmented dimana susah ngeblend, harus dikit-dikit pakainya. Lu pakai kayak biasa aja, lu ambil begini,
abis itu lo pakai begini ke mata lo kelihatan gitu loh, dan gak ashy, which means dia saat di palette ini warnanya sama, ada di mata juga begitu juga warnanya. By the way, makeup hari ini akan terinspirasi dari My Girl Winter di video So Loving You More Than Love Yeah, My Dreams Come True. Dia pakai warna kayak balance ini juga nih, dimana warna satin orange matte. Dan sekarang bakal ambil warna balance yang my favorite shade dengan kuas seperti ini ya, dimana dia flat tapi nggak terlalu flat banget, so it's still fluffy. Do you see that? Aduh, sebentar aku kasih zoom in, aku pakai dulu dua-duanya. Jadi sebenarnya tanpa pakai warna base ini langsung lo pakein di mata lo aja tuh udah bagus banget cuy. Tuh, kayak gitu. Cakep kan? Siapa sih yang buat warna ini? Aku sayang banget. Ini sebenarnya harusnya menjadi tutorial yang lebih serius ya, karena paletnya itu banyak warnanya, tapi kenapa cuma pakai 2 doang nih? Bakal gue taruh di bagian bawah sini. Ada beberapa dari pada yang nanya gimana cara pakai eyeshadow di bagian bawah mata tanpa ngebuat kelihatan aneh. Pakai aja, cuy. Kayak pembiasaan deh. Pakainya juga pelan-pelan gitu. Jangan langsung pakai banyak, jangan langsung pakai warna yang sangat-sangatlah pigmented, right? Pakai warna yang lebih soft aja dulu lah untuk warna kulit lo. Itu aja eyeshadownya, begitu aja. Kecewa gak? Iya. Selain dari 5 palette eyeshadow itu yang mereka keluarkan sih, Something juga ngeluarin pigment ini sih, namanya Surreal Star Loose Pigment, yang bisa lo pakai di mata lo atau nggak mungkin di bagian highlight. Pokoknya apapun itu yang pengen lo eksperimenkan. Jadi gue bakal skip glitter atau enggak shimmer yang ada di sini biar gue bisa nunjukin pemakaian dari si loose pigment ini, oke? But then again, kalau misalnya lo memilih untuk beli palette ini aja tanpa si loose pigmentnya, bisa banget karena the glitters in this palette are also really beautiful. Bagus banget, ini warna monochrome as you guys can see, jadi dia warnanya nggak cuma satu doang. Kalau di berbayang-bayang agak 2 warna gitu, it's memantulkan cahaya. Dan juga ada warna messy ini. In conclusion, it's an all-in-one palette dimana lo dapat warna satin si balance ini, ada warna matte, ada warna glittery, ada warna shimmer. But from all of their palette, yang paling gue seneng and I find myself use multiple times adalah yang si Unstoppable. Mostly again karena warnanya yang lebih ke warm undertone dan juga warna balance ini. Nah sekarang untuk si Surreal Star Loose Pigment, namanya emang loose, tapi saat lu lihat lo dapet ini agak padet. Gak padet sepadet eyeshadow, tapi ya at least lu tahu ini nggak berantakan, which what I love about it. Yang pertama ngebuat gue ragu untuk pakai produk ini adalah males banget kalau dia berantakan kemana-mana, right? Tapi ini nggak berantakan sama sekali, tuh nggak jatuh ya. Dan karena ini adalah loose pigment, jadi ini nggak cuma buat mata lo doang ya. Kalau misalnya pengen pakai buat highlighter atau nggak buat makeup kreasi dan artistik seperti itu pun bisa. Shade yang gue pakai adalah shade Moonlight, dimana ini harusnya lebih ke golden pigment. Gue bakal taruh di bagian tengah karena gue nggak mau again eye makeup gue kelihatan too much. Aku terlalu sering nonton AS pak sih ya, jadi eye makeupnya itu kayak mereka semua. But we'll see, kayaknya fase 2021 lip nih emang lebih ke Korean makeup. Ntar 2022 I don't know apakah lebih ke western lagi atau enggak ke makeup tipe makeup yang lain, genre makeup yang lain, I don't know. Kalau misalnya emang lu pengen menciptakan shimmer yang enggak terlalu jedar banget ya pakai pelan-pelan of course, tapi kalau misalnya pengen lebih jedar lagi pakainya pelan-pelan juga tapi di build, oke? Jadi perlahan-lahan isinya. I like it because it's intense tapi dia enggak glittery. Gimana ya? Kadang kan glittery nggak enaknya itu susah di blend dan nggak menyatu, oke? Kadang harus pakai lem somehow. But ini tuh enggak, ini tuh nempel, tetap ada warnanya di situ, tapi dia tetap shiny dan juga glittery like this. So I'm loving you more than love, funny how our dreams come true, my dreams come true. Jadi kayak gue mendefinisikan mata gue, tapi nggak berlebihan karena ini warnanya coklat. And again, because it's almost like it's jelly crayon pencil, gampang di blend, nggak bakal ngeset, kayak nggak bisa digerakin lagi. Ini masih bisa digerakin nih ya. Gue bakal pakai kuas kayak gini, maaf pintu ketutup, tuh ke blend, jadinya nggak too much, nggak bergaris di situ. Ntar bakal pakai eyeliner warna hitam lagi, cuma gue pengen nunjukin aja si pensilnya ini loh, karena it is really good. I love it, gampang banget pemakaiannya, gampang di blend, nggak meleleh, nggak smudging all over the place, tahan lama. Candle waterproof retractable eyeliner, I love. Jadi lo pakai untuk sehari-hari untuk definisiin mata lo tanpa pakai eyeliner pun bisa banget cuy. So ini dia kelihatannya si Scandal waterproof retractable eyeliner. Oke, I must say ini salah satu produk favorit gue dari mereka ya, karena
dia bisa di blend tanpa dia smudging kemana-mana because it's waterproof. So I do like it. Lihat sini, gue bakal sedikit buat ala-ala Ageosol dari sisa-sisa itunya. Sebenarnya tipe-tipe eye makeup gini agak defeat the purpose of the concealer gak sih? Nggak terlalu sih, I would say ya. Tetap kelihatan lah kalau misalnya lu pakai concealer di bagian bawah mata gitu. Nah, walaupun tadi gue udah pakai eyeliner pensil atau nggak eyeliner crayon, gue bakal tetap lagi pakai eyeliner pen, oke, pulpen eyeliner. Kalau misalnya lu nonton video gue kemarin dimana ngomongin makeup terbaik tahun 2021, si something ini Forever eyeliner, Forever Stay Black Black eyeliner adalah one of my favorite eyeliner this year. Kenapa? Karena dia warnanya hitam banget while it's matte finish, dan juga tipenya runcing tipis kayak gini loh, thin seperti ini. Jadi kalau gue ngebuat eyeliner yang tipis, aman, gak susahan gitu. Dan sekarang gue bakal buat eyeliner yang tipis. I'm sorry kalau misalnya ntar gue nggak bakal, kayaknya di sini gue nggak bakal ngomong karena gue pengen fokus ngebuat eyeliner yang perfect. Tipis itu aja kayaknya ya. Semoga yang sebelah sini mirip sih. Kalau gak mirip ya harus kita tebelin berarti. Berhasil ini buat agak-agak tipis definisi lah ya. Tapi yang jelas gak terlalu tebal, I think so. Dan sedikit bakal gue taruh di bagian mata sini nih untuk definisi lagi. Foxy eyes ala-ala lah ya. Jadi tadi gue butuh nggak pakai eyeliner pencil ini? Actually yes, karena somehow memberikan bayangan dan sedikit definisi lagi aja gitu loh di bawah eyeliner yang warna hitam. Oke, I don't know how to explain it, but that's what I do. Karena emang hasilnya ternyata lebih bagus dibanding pakai eyeliner warna hitam langsung. So ini dia eyelinernya, tahan lama banget, gak smudging, gak bleber kemana-mana. I do love it. Hasilnya matte, jadi gak mantul cahaya, gak ngelopek. Makanya ini adalah menjadi eyeliner favorit gue tahun ini ya. Forever Stay eyeliner dari Something Blackest Black. Nah sekarang mascara. Untuk mascara si Something ada mascara terbarunya, mascara satu-satunya sih, masih baru satu aja kayaknya sekarang. Adalah namanya itu Hangover Voluminous Fiber Lash Smudge Proof Mascara. Jadi ini adalah fiber mascara. Oke, remember perbedaan dari fiber mascara sama mascara biasa lainnya. Fiber mascara itu kayak ada fibernya. I don't wanna say it's bulu, maybe it's bulu yang sangatlah tipis. Tipe-tipe fiber mascara itu basically memberikan kepanjangan tambahan, kayak menambahkan panjang dari bulu mata lo itu, jadi ya lebih lentik, lebih panjang seperti itu. Kalau kadang lu lihat maskara yang ada nama fibernya, itu berarti maskara yang memanjangkan, oke, karena dia memberikan kepanjangan tambahan extra length. Iya, itu bahasa Inggrisnya, extra length, kepanjangan tambahan. Nah, untuk maskara, kalau misalnya untuk maskara sebenarnya gue itu emang lebih suka yang tipe-tipe volumizing, oke, dimana memberikan efek lebat gitu, kayak kesannya bulu-bulu mata gue banyak, karena I know my bulu mata itu nggak terlalu lebat. Yes, it's quite lentik, tapi ini nggak lebat. Dan untuk si Hangover maskara dari Something ini, I find it lebih ke lengthening ya, karena ya fibernya itu, dimana dia lebih kasih efek memanjangkan. So buat lu pada yang suka maskara-maskara tipe-tipe seperti itu, efek-efek dolly eyes, karena emang jadi panjang banget bulu mata lu saat pakai ini, as you guys can see, langsung sampai sini. Tapi bagusnya adalah walaupun lu udah pakai eyeliner tetap kelihatan lu punya bulu mata. Karena kan kalau misalnya pakai eyeliner nggak kelihatan ya bulu mata lu ya. Kayak maksudnya ketutupan gitu sama eyelinernya. Tapi karena dia memanjang kan, jadi bulu mata lo itu masih kelihatan. Gak botak bulu mata lo karena ketutupan eyeliner. Adalah efek-efek lebatnya dikit dari si Hangover mascara ini ya. Tapi menurut gue sih poin plusnya lebih ke memanjangkan. Karena langsung kelihatan banget kayak gini nih. Tuh. Ini dia perbedaannya sebelum gue pakai si Voluminous Fiber Lash Smudge Proof Mascara dari Something. Setelah pakai satu layer, oke, sebelum pakai. Kelihatan perbedaan panjangnya itu. Nah, I love mascara, tapi masalah yang paling sering gue temukan dari sebuah mascara itu adalah smudging. Oke, smudging khususnya selalu di bagian bulu mata bawah. Oke, like almost 90% maskara itu kayak begitu, dimana selalu smudging, kayak ada titik-titik warna hitam di bagian bulu mata gue setiap kali gue pakai, dan gue gak suka kalau gue gak skip pakai maskara di bagian sini. Untuk si Hangover mascara ini, I kinda wanna say dia nggak smudging seperti itu ya. Paling dia smudgingnya, because it's fiber, dia paling smudgingnya itu tipenya rontok fibernya. Oke, jadi bukan rontok bulu mata lo, tapi bulu-bulunya yang fibernya ini tambahannya itu rontok ke bawah. Jadi bukan tipe yang dia nempel di kulit abis itu kalau misalnya lu gosok-gosok malah makin hitam gitu, malah makin berantakan. Ini tinggal lo kayak bersihin dikit ya langsung hilang, karena dia duduk di atas kulit lo, gak bergabung dengan kulit lo. Jadi kayak bulu-bulu fibernya aja yang mungkin jatuh gitu throughout the day di bagian bulu mata
bawah. Tapi kayak jejak-jejak hitam atau enggak semajing-semajing hitam di bagian sini yang nempel, susah banget dibersihin, susah banget dibenerin kecuali lu pakai concealer lagi. Itu enggak. Perhaps I would say ini adalah maskara yang cocok buat lu pada yang struggling with bulu mata pendek dan enggak pernah kelihatan setiap kali pakai mascara, right? Karena ini kan memberikan kepanjangan tambahan, extra length. Gue bakal tambahin shimmer sedikit karena gue pengen buat efek eye gosol. Iya emang lebih tipe-tipe ke dolly efek gitu lah karena dia memanjangkan. Dan kalau misalnya lo nanya ke gue apakah ini berat, no, it's not berat at all. Kadang fiber mascara agak berat karena ada beban tambahan dari fibernya itu kan. Ini nggak berat sama sekali. Karena emang fibernya walaupun kasih efek memanjangkan tapi nggak too much sih ya, I would say. Jadi nggak kayak blukar gitu loh. Jadi masih kayak pakai mascara biasa. Oke, almost done the makeup. Sekarang lanjut ke highlighter karena mereka juga punya highlighter dari something yang terbaru. Dan untuk highlighter terbaru ini namanya itu Immortal Highlighter. Untuk highlighter mereka ada 3 shade ya. Harusnya yang namanya Champion ini dimana dia lebih ke golden highlighter. Abis itu ada yang namanya Minion dimana lebih ke pinkish highlighter, oke. Dan juga ada yang Sap. Ini kolaborasi lagi bersama Sabrina, oke. Ini aku sih ini lebih ke platinum tapi agak pink sih. Gue bakal pakai warna Champion karena udah orange di sini. Untuk highlighter itu gue lebih suka highlighter yang subtle. Ada shimmer dan glistening pantulan cahayanya, tapi nggak mau yang terlalu blinding. Kenapa gue nggak mau terlalu blinding adalah obviously karena gue udah berminyak. Jadi ntar pasti gue bakal bersinar juga throughout the day, alright. Dan juga I have a lot of texture, pori-pori besar di bagian sini. Kalau misalnya terlalu blinding, akan lebih jauh kelihatan. Immortal highlighter ini dia tipe highlighter yang lumayan blinding, my friend. So gue bakal nah tuh kan padahal cuma gue ambil gini doang tuh udah begini banget tuh. Jadi ini tipe-tipe highlighter yang blinding. That's why ini actually not really my favorite, okay? Karena ya terlalu blinding, ini tuh blinding banget. Walaupun teksturnya is quite smooth, I would say cahayanya aja agak gonjreng cuy. Buang sedikit, ambil, buang sedikit, baru pakai pelan-pelan aja. Kalau pakai pelan-pelan masih bisa tertoleransi oleh Lift Jun. Selain dari Immortal Highlighter pun mereka juga punya yang cair ya, yang namanya Hello Potion Liquid Volumer Highlight. Ini belum gue coba, so I'm sorry ini belum bisa gue review. Tapi yang jelas untuk Immortal Highlighternya, yang highlighter powder ini too much for me, okay? Jadi I have to make sure gue pakainya pelan-pelan aja. So kita persingkat aja dengan 3 kata. I don't really like it. 4 kata sih itu ya. Untuk highlighternya karena terlalu blinding. I wish it's softer lah, lebih subtle lah ya. Kalau lebih subtle bakal lebih enak gue pakai, nggak perlu pelan-pelan banget dan bisa langsung cucuk selesai. Tapi ya bagusnya untuk highlighter seperti ini untuk belek artis sih bagus banget cuy. Kelihatan banget gitu. Ini bakal gue tambahin sedikit menjadi belek artis. Now complexion, eye makeup already done. Sebelum lanjut ke lipstick, gue bakal zoomin dulu. Cakep banget sih ini. I think the bedak helps a lot. Oke, si bedak ini dicampur sama si human cushion hasilnya itu flawless banget cuy. Kalau misalnya gue pakai foundation terlalu tebal dan bedaknya terlalu tebal, kalau misalnya gue ngomong dikit aja itu pasti jelas kelihatannya. Ini belum terlalu jelas, padahal dari tadi gue udah ngomong panjang kan, jadi masih bagus banget. In fact, gue demen banget ini bedaknya bener-bener memperindah my complexion gitu loh. Eye makeupnya pun juga lucu-lucu gemas. Tapi coba deh, ini kan tadi gue bersihin, jadi agak itu. Gue tambahin lagi loose pigmentnya. Ini overall full face of makeup dari something yang terbaru, bagus banget hasilnya. Terselamatkan kayaknya karena gue nggak pakai DNA powder foundation ini. Karena pertama kali gue coba full face of makeup pakai something dan gunakan si DNA powder foundation ini, hasilnya no, kurang bagus. Tapi setelah gue ganti dengan Under Control HD Blur Loose Powder, jadi cakep sekali. Ya minting ya, tolong ini diperbaiki gitu. Karena compact powder is nice, bisa dibawa kemana-mana. Cuma sayangnya kualitasnya agak kurang. By the way, kalau misalnya dengar suara tret, itu lagi packing untuk Shopee Pre-Love. Kita sudah mulai dekat ini ke penutupan ya sis, karena of course bakal nyobain produk yang sangat diantisipasi dari lu pada from me, yaitu produk lipsticknya Something, lip tintnya ini yang namanya Umbrella Lip Totem Tint dan juga Fabric Lasting Tint. Alright, but before that let me ganti baju dulu, oke? Ini 1, 2, 3, ting.
Kalau harapan lu gue bakal nge-swatch langsung semua warna Umbrella lip tint ini dan juga fabric lasting tint, I'm sorry, ini ada 20 shade ya sister. Oke, kalau misalnya gue swatch hari ini bibir gue udah pecah-pecah langsung berdarah. 20 pilihan warna itu yang spesial dari si Umbrella lip totem tint ini ya. Banyak banget pilihan warna, mau yang lebih kecoklatan ada, yang ke pinkish ada, yang ke salmon peachy ada, yang ke orenan atau nggak kemerahan ada. Pokoknya banyak banget pilihan warna yang bisa lo dapatkan dari si Umbrella lip totem tint ini. Untuk si fabric lasting tintnya sendiri ini ada 15 warna. Oke, perbedaannya karena dua-duanya ini technically lip tint, mereka tulisan nama tintnya di sini. Jadi si Umbrella ini ya seperti your typical lip tint biasanya ya, aplikatornya pun seperti ini. Dia lebih mempunyai finish yang glossy, oke. Sedangkan untuk yang fabric tintnya ini, it's almost like a lipstick. Oke, I think kenapa mereka namain ini tintnya adalah karena ya dia mempunyai cloudy tint kayak gini loh. Jadi kayak lu pakai lip tint tapi sebenarnya almost like lipstick, a very light lipstick. Jadi kayak lipstick yang sangat-sangatlah ringan. Jadi si Umbrella glossy finish, si fabric lasting tint ini lebih ke matte finish. Oke, mulai dari si Umbrella lip totem tint ini ya, gue bakal pakai yang warna thank you so much, yang gue tahu banyak banget lu pada penasaran. Thank you so much sama what do you think, ntar bakal gue coba. Untuk kualitas dari si lip totem tintnya sendiri ini, I like the wanginya gue demen banget kayak wangi-wangi candy gitu. Obviously nilai plus dari Umbrella lip totem tint ini adalah warnanya, pilihan warnanya yang banyak banget. Jadi like lu nggak pernah ketemu lip tint yang warnanya seperti ini, dimana ini brick brown color. Biasanya lip tint itu kan warnanya lebih ke merah-merahan, ke pink, ke orangey. Ini like coklat. Pengaplikasian dari si Umbrella lip totem tint ini tuh enak banget karena dia bentuknya seperti ini kan. Paling yang mungkin agak bikin menyusahkan karena dia lumayan kecil, alright, untuk kuku panjang. Jadi gue harus lebih detail aja, hati-hati aja, nggak terlalu berpengaruh besar kok. Dia ini bukan tipe-tipe lip tint yang mengendap di bagian tengah sini saat dia udah lu pakai throughout the day, oke? Jadi gak bakal takut patchy, that's what I love about it. Nilai minus that I found dari si Umbrella lip totem tint ini itu dia emang nggak terlalu tahan lama. Medium longevity lah ya, ketahanannya itu medium, dimana nggak long lasting banget. Tapi karena dia nggak terlalu long lasting, yang ngebuat ini lip tint itu nggak patchy my friends. Biasanya lip tint yang nggak terlalu long lasting itu selalu nggak patchy on my lips, which I like better, right? Gue lebih baik untuk nge-retouch lipstick gue berkali-kali dibanding gue pakai lipstick yang tahan lama tapi gue tahu kelihatannya aneh throughout the day gitu loh. Nggak bisa gue touch up, susah banget. Alright, so bentar coba ini gue cium, gue kiss proof test. Glossy finishnya udah mulai hilang. Ini dia tintednya. Saat makan jelas hilang, tapi di touch up lagi itu enak gitu loh. Coba sekarang what do you think? Nah, what do you think ini I would say salah satu my favorite shade, even though gue masih belum tahu juga warna-warnanya, sangat-sangat gue demen. Belum gue cobain semuanya loh. Honestly, itu belum gue swatch semuanya, baru beberapa, masih banyak yang belum kebuka. Karena ya banyak banget cuy, gimana sih? My lips, but better color. Bibir-bibir natural gitu. Ini kalau misalnya lu ombrein sama warna lip tint yang jauh lebih gelap bakal oke sekali sih. Tapi ini dia sendiri. Jadi kayak warna bibir di bawah lo itu masih kelihatan, tapi tambahan sedikit pigmentasi. Kelihatan nggak fibernya jatuh dari maskaranya. Tapi enaknya bisa bersihkan. Nah, sekarang udah mulai ngeset ini si what do you think, dimana bener-bener menjadi warna bibir natural banget. Oke, this is why I love si what do you think. Kayak gue nggak pakai apa-apa, tapi bibir gue itu tersempurnakan. Aku suka banget. What do you think? Nice. Oh, I will have to say untuk Umbrella lip totem tint ini juga gak semuanya kok gampang hilang ya. Ada beberapa warna yang menurut gue jauh lebih tahan lama. Biasanya warna-warna yang lebih menuju ke merah dan pink gitu, itu jauh lebih tahan lama dibanding yang warna brownish. Yang warna brownish lebih gampang hilang, tapi yang kalau udah mulai menuju warna merah ke warna-warna pink itu jauh lebih tahan lama kok. Mungkin itulah alasannya kenapa jarang brand yang ngebuat lip tint warna coklat, karena mereka lebih fokus ke ketahanannya kan. Tapi for me tidak terlalu penting sih. At least for me, yang penting kelihatannya bagus throughout the day, bisa gue touch up gampang dan tetap seger. Nah, untuk si fabric lasting tint ya, dia bentuknya seperti ini. Kenapa namanya fabric? Kayaknya karena ini fabric busa gitu, atau enggak finishnya yang kayak fabric gitu, I don't know. Warna yang bakal gue pakai sekarang adalah warna Canom. Ini adalah my perfect nude shade. Oke, as you guys can see, finishnya itu I cannot say that it's matte finish, karena I know ada yang bilang kalau tipe-tipe finish seperti ini tuh lebih ke cloudy, velvet, ya. Kayaknya kenapa mereka namain ini lip tint walaupun berasanya seperti lip cream adalah ya karena saat lu pakai berasanya kayak tinted.
kayak bibir lo itu ke tint, jadi bukan ke cover. Ada lah transfernya dikit, tapi saat udah nge-transfer juga kayak again tinted, kayak dari situ nama tintnya walaupun berasanya seperti lip cream. Gue bakal gabungin sama warna Calliope. Calliope saya buka jadi ombre. Calliope ini lebih ke chocolate mauve ya. Jadi pink nude lah. Aku suka kalau warna kayak gini, jadi bagus gitu. Maksudnya it's like gak coklat, gak brown banget, gak pink banget, it's in the middle, it's perfect. Paling minor complaint gue about si fabric lasting tint ini adalah kadang mungkin packagingnya agak berantakan ya kalau misalnya lu tutup gitu, jadi harus selalu dilap lah, tapi dilapnya pun gampang for me. Gue bakal lebih minta lo untuk nganggep ini kayak lip cream aja deh, lip cream berasa lip tint gitu, dibanding lu ngeliat ini sebagai lip tint, karena ketahanannya gak terlalu lama, gak selama lip tint, gak selama si Umbrella ini, tapi kelihatannya kayak pakai lip tint yang matte tuh, tapi tetap membuat garis-garis bibir lo itu nggak terlalu kelihatan because it's soft. Bibir yang difilter velvet finish. Itu tadi gue pakai, pengen gue tunjukin ke lu pada aja karena kayaknya gue pengen pakai si Umbrella deh untuk mengakhiri video ini ya. Pakai yang warna thank you so much aja. Gue coba ombre pakai warna cool. Alright, the makeup is done. Ini dia hasil dari full face of makeup dari something yang terbaru ya, dan juga beberapa produknya yang sebelumnya udah launch, oke. Overall, I would say kebanyakan produk yang mereka keluarkan ini hasilnya bagus di wajah gue. Ada lah yang gak gue suka dan ada yang gue suka banget. Jadi sekarang gue bakal kasih tau lu pada yang kurang gue suka. Sekarang wait, how could I forget? Ini mereka punya setting spray, lupa pakai cuy. Gue pakai ya, tapi sebenarnya belum tahu ini reviewnya gimana untuk setting spraynya. Tapi pakai dulu sekarang. Menjaga makeup lebih tahan lama berkaitan dengan kandungan inositol. Smart ingredient dapat membantu mengatur produksi sebum di kulit, jadi nggak ngebuat kulit lo oily banget. Harusnya ini seriously balancer makeup setting spray ya. Overall kebanyakan dari semua 120 produk yang mereka launching tanggal 12 kemarin itu overall bagus hasilnya. Like makeup gue nggak jelek, ini in fact makeup gue bagus banget ya. Tapi adalah produk yang menurut gue kayaknya ini masih butuh banyak improvement, oke. Yang pertama itu of course DNA Breathable Powder Foundation-nya. I wish ini warnanya jauh lebih gak ashy ya, jauh lebih true to pan. Maksud gue adalah ya sama lah kayak warna di pennya ini yang gue lihat, dimana lebih yellow undertone, lebih harusnya cocok di wajah gue, tapi saat gue pakai kok kelihatan ashy gitu. So bisa diimprove lagi untuk pilihan warnanya ya, dan juga kualitasnya di wajah gue biar gak terlalu kelihatan bedakan banget. Dan untuk the highlighter ini mungkin lebih ke preference aja, gue lebih suka highlighter yang subtle, gak terlalu blinding banget. Dan juga the blush again lebih ke preference aja, dimana kalau misalnya lebih suka cream blush mungkin lo bakal demen, tapi karena gue lebih suka powder blush, gue mintanya, gue pengen ini dibuat menjadi versi powdernya, oke, karena packaging udah lucu banget. Dan for the concealer is quite good, it's pretty good ya, cocok buat bagian under eyes. Mungkin kenapa mereka sengaja untuk ngebuat concealer yang khusus bagian under eye aja ya, karena udah punya cushionnya ini. Jadi mungkin mereka mikir gak perlu buat concealer yang terlalu high coverage banget karena udah ada foundation, udah ada cushion. Dan dari semua launch ini yang sangat-sangat-sangatlah gue demen dan I highly recommend adalah of course dari tadi gue udah rave, udah gue racunin banget kayak kesannya adalah si loose powdernya ini, Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Cakep banget hasilnya di muka gue, ada coveragenya, warnanya oke, hasilnya bagus. Kalau digabungin sama Human Cushion ini tahan lama sis, beneran gak kemana-mana, sweat proof, waterproof. I love them. Kombinasi dua ini tuh kombinasi terbaik I would say dari complexion product yang selama ini gue coba dari mereka. Untuk eyelinernya of course you already know I really like this eyeliner. Dan untuk eyeshadow palette-nya yang unstoppable, kenapa? Karena ada warna balance yang ini, warna satin matte agak shimmer sedikit. I love it. Dan juga ada warna kuning-kuning hijaunya gitu lagi. Ini my favorite spectrum. Kayak maksud gue tipe-tipe warna eyeshadow palette yang gue demen itu ya begini semuanya. Untuk si Umbrella Lip Totem Tint ini I could recommend you guys buat lu pada yang gak masalah kalau misalnya nge-retouch lip tint terus menerus ya, karena again it is pretty ringan, gak terlalu berat. Kalau misalnya dia gampang hilang, at least dia gak patchy, jadi di retouch pun nyaman juga, oke, gak berasa kayak tebel di atas kayak nimpa-nimpain terus. So inget lagi ya, produk-produk yang sangatlah gue rekomendasikan dari semua produknya Something ini yang baru launch sekarang adalah bedaknya Cushion Human, si palette ini Unstoppable Palette, juga si Forever Stay Eyeliner. So that's it my friend, ini video gue yakin lama banget, pasti mungkin ada kemungkinan 40 menit kalau sampai ke sini.
Thank you so much udah nonton sampai habis. Atau kalau skip juga nggak apa-apa. It's alright. I hope this review helps. Gue harap video ini membantu dan you sadar kalau walaupun gue mengasosiasikan diri gue dengan something, dengan gue berkolaborasi with the cushion, I try not to stay biased with them. Dengan cara gue memberikan review yang jujur dan juga kritik and saran, itulah cara mereka biar bisa tumbuh menjadi brand yang lebih baik lagi. Okay, so I hope you guys find this video helpful, membantu ya videonya. And as always, remember, don't forget to wash your hands, don't touch your face. Bye. Thank you so much everybody. Dadah. Bagus kan makeup hari ini? Bagus dong. Apa vibe-nya? Rich apa? Rich auntie. Dadah.